Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Halaman 161. Wal muslimu matlubu minhul kalimatul hayyinatul layyinatu litakuna fi mizani hasanatihi. Seorang muslim dianjurkan baginya, dituntut untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang lemah lembut agar kalimat-kalimat yang lemah lembut yang ia ucapkan itu akan dicatat di dalam amal kebaikannya dan akan memperberat timbangan kebaikannya di akhirat. Qala alaihi salatu wassalam wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Bal hatta tabassumu alladhi huwa sahlun 'alal muslimi lahu bidzalika ajr in akhlasa niyyatahu fa fil hadithi wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahkan senyuman yang mudah bagi setiap orang Islam untuk melakukannya, maka itu juga bisa menjadi ladang pahala bagi kita semuanya apabila kita ikhlas.
Apabila kita memurnikan niat kita di dalam tersenyum itu hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, senyummu di hadapan saudara sesama Islammu, shadaqatun adalah sedekah. Artinya berpahala. Wat-taujihatun nabawiyyatu fil hathi ala husnil khuluqi. Arahan-arahan yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan-bimbingan beliau di dalam menganjurkan kita semuanya untuk berakhlak mulia, wahtimaril adza, dan menanggung perlakuan buruk orang lain, bersabar atas perlakuan buruk orang lain, katsiratun ma'rufatun, sangat banyak dan sangat terkenal. Wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam mithalun yuhtadha bihi fil khuluqi ma'a zawjatihi wa jiranihi wa ma'a du'afa'il muslimina wa ma'a jahalatihim bal wa hatta ma'al kuffar. Sejarah hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan, adalah contoh yang dapat kita semuanya teladani dalam bagaimana beliau berakhlak, bagaimana beliau bergaul dengan istri-istrinya, bagaimana kemuliaan akhlak beliau kepada tetangga-tetangganya, kepada umat Islam yang du'afa, dan juga kepada orang-orang yang tidak berilmu di antara umat Islam, bahkan juga kepada orang-orang kafir, bahkan juga kepada orang-orang kafir. Bagaimana akhlak baik beliau kepada orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir simpatik kepada beliau dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Wa qad jumi'at 'alamatu husnil khuluqi fi sifatin 'iddah fa'rifha akhil muslim wa tamassak biha. Dan telah dikumpulkan, telah dihimpun tanda-tanda kemuliaan akhlak dalam banyak sifat. Maka ketahuilah wahai saudaraku, kata pengarang kitab ini, dan berpegang teguhlah dengannya. Wahia ijmalan, secara global, akhlak-akhlak yang mulia itu adalah an yakunal muslimu katsiral haya. Seorang muslim memiliki sifat malu. Sifat malu ini harus senantiasa kita pegang teguh. Malu yang terpuji, bukan malu yang tercela. Karena ada malu yang mamduh, malu yang terpuji, dan ada malu yang mazmum, malu yang sifat malu yang tercela. Yang dimaksud sifat malu yang merupakan akhlak mulia di dalam konteks ini adalah sifat malu yang mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu untuk melakukan dosa karena Allah, bukan karena ketahuan oleh sesama makhluk. Malu karena Allah, malu melakukan dosa, malu melakukan maksiat, malu melakukan hal-hal yang diharamkan, malu meninggalkan kewajiban. Mujtanibal adza, menjauhkan diri dari mengganggu orang lain, menjauhkan diri dari memperlakukan orang lain dengan buruk. Katsirus shalah. Di antara ciri orang yang berakhlak mulia adalah katsirus shalah. An yakunal muslimu katsiral haya'i mujtanibal adza. Katsirus shalahi, banyak melakukan kebaikan, saduqal lisani, berkata jujur, senantiasa berkata jujur, qalilal kalami illa min khair. Sedikit berbicara kecuali untuk mengucapkan hal-hal yang baik, kecuali untuk mengatakan kebaikan, zikir, mengajar ilmu agama, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Katsirul amali bima yurdillah, banyak melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tarikan lizzalal, meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa. Mubta'idan 'anil fudul, mubta'idan 'anil fudul, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Meskipun tidak dosa, hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Barron, baik,
wasulan, menyambung hubungan baik dengan sesama umat Islam, waquran, ya tenang, tidak gerusa-gerusu, dipikirkan dulu sebelum melakukan tindakan, berpikir sebelum berucap, waqur, ya, berpikir sebelum berucap dan bertindak, tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono, dipikir apakah apa yang akan diucapkan, apakah apa yang akan dilakukan, dosa ataukah tidak dosa. Saburon, banyak bersabar, sabar melakukan kewajiban, sabar meninggalkan dosa, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Syakuran, banyak bersyukur kepada Allah. Tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya untuk berbuat maksiat kepada pemberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Radiyan, ridha. Apapun yang Allah timpakan kepadanya, dia selalu ridha. Tidak putus, tidak protes. Haliman, bisa mengendalikan diri. Halim, ya, bisa menahan amarah, tidak gampang marah. Rafiqan, rafiq, lembut. Afifan, menjauhkan diri dari perbuatan yang hina. La'anan, tidak gampang melaknat kecuali apabila dituntut oleh syariat, ya, kecuali apabila dengan hak. La la'anan, bukan orang yang pelaknat, pencaci, pemaki. Wala nammaman, bukan orang yang mengadu domba. Bukan orang yang mengadu domba, mengatakan kepada A sesuatu, kemudian datang kepada B sesuatu, niatnya adalah agar A dan B saling bertikai. Ini salah satu dosa besar, namanya namimah, dosa mengadu domba. Wala mughtaban, tidak atau bukan orang yang rasan-rasan, bukan orang yang menghibah. Wala syattaman, bukan orang yang pencaci, pemaki. Wala haqudan, bukan orang yang iri, dengki. Wala bakhilan, bukan orang yang bakhil. Wala hasudan, bukan orang yang hasud. Bukan orang yang hasud. Wala asyaran, bukan orang yang sombong. Wala bataran, artinya sama. Wala bataran, wala mutakabbiran, bukan orang yang sombong. Bukan orang yang tidak mau menerima kebenaran, padahal dia tahu bahwa itu benar. Bukan orang yang merendahkan orang lain dan meyakini dirinya sebagai orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan orang lain. Wala baghiyan zaliman, bukan orang yang berbuat zalim. Wala qasiyan jafian, bukan orang yang keras dan tidak bisa bersikap lemah lembut. Jafi, qasi, ya, keras kepada orang. Bukan tegas tapi keras. Kalau tegas bagus pada tempatnya. Tegas secara proporsional, tegas di waktu yang tepat, ini bagus. Tapi kalau keras kepala, dalam bersikap itu keras, ya, kata-katanya keras, sikapnya juga keras, maka itu akan membuat orang-orang di sekitarnya menyingkir dan tidak mau bergaul dengannya. Kalau seperti itu. Wala makiran khadda'an, bukan orang yang menipu daya saudara-saudara sesama muslim. Bal yakunu basyushan, akan tetapi ia adalah orang yang murah senyum. Wajahnya berseri-seri, murah senyum. Berpapasan dengan tetangganya, paling tidak senyum. Ini adalah di antara ciri akhlak yang mulia. Yuhibbu fillah wa yardha fillah wa yaghdabu fillah. Mencintai karena Allah, ridha karena Allah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena merasa harga dirinya dicabik-cabik, bukan merasa harga dirinya dihinakan, kemudian dia marah. Bukan karena itu dia marah, tapi seorang muslim yang berakhlak mulia, kalau marah, maka marahnya karena Allah. Marahnya ketika syariat Allah dilanggar. Marahnya didorong oleh
sikap orang lain yang melakukan dosa, melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban, maka dia marah. Akhil muslim, innaha munasabatun karimatun an tahtasiba ajrat tahalli bis sifatil hasanah. Ini adalah waktu yang mulia, ya, waktu yang mulia, kesempatan yang mulia bagi kita semuanya. Kata pengarang kitab ini, Syekh Jamil Halim, agar kita semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan atau ketika kita berupaya menjadi orang-orang yang menerapkan kemuliaan akhlak. Tidak ada tujuan kita di dalam berakhlak yang baik kepada siapapun kecuali semata-mata yang kita tuju, yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan sebuah jabatan, bukan karena akan mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, bukan karena itu, tetapi semata-mata tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqudu nafsaka ilal akhdhi biha. Nah, ini kita introspeksi diri, ya. Apakah kalau kita melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, kita tawadhu kepada orang, termasuk juga kita tawadhu kepada istri, kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, apakah tujuannya sudah benar? Apakah yang diinginkan ridha Allah semata atau ada keinginan-keinginan yang lain? Nah, ini kita introspeksi diri, dan ini pengingat bagi kita semuanya agar kalau sebelumnya masih bercampur niat selain mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat bahwa hal itu semuanya, kemuliaan akhlak itu akan menjadi pahala bagi kita, akan bermanfaat bagi kita di akhirat kalau tujuannya adalah ridha Allah semata, bukan karena yang lain. Wa taqudu nafsaka ila al-akhdhi biha wa tujahida fi dzalika. Dan semestinya engkau berupaya menjadikan dirimu sebagai orang yang berakhlak mulia. Wahdhar an tada'aha 'alal haqdi. Waspadalah agar engkau tidak meninggalkan kemuliaan-kemuliaan akhlak itu, kemudian engkau beralih kepada hiqd. Ya, engkau meninggalkan kemuliaan akhlak, kemudian engkau memiliki penyakit-penyakit hati seperti hiqd, iri, membenci umat Islam tanpa sebab, wa badza'atil lisan, lisan yang buruk, yang keluar hanya cacian, makian, laknat, wa adamil adli, tidak adil, artinya berbuat zalim, wal ghibati wan namimati wasyuhhi wa qad'il arham, ghibah, mengadu domba, bakhil, memutus hubungan silaturahim, waghsil qalbaka mimma 'aliqa bihi min adranid dunya wa sawadil qalbi wa munkaril akhlaq. Dan cucilah hatimu dari segala apa yang menempel padanya, dan cucilah hatimu dari segala apa yang menempel padanya yang berupa kotoran-kotoran dunia, noktah hitam, ya, penyakit-penyakit hati, wa munkaril akhlaq, dan akhlak-akhlak yang buruk. Ya, ini butuh perjuangan, ya. Orang yang berakhlak mulia, agar menjadi orang yang berakhlak mulia, maka memang dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Yang kita lawan adalah dua. Yang pertama adalah godaan setan, yang kedua adalah godaan hawa nafsu kita. Karena orang itu biasanya secara naluri, secara manusiawi, secara tabi'i, ya, secara tabiat, orang itu tidak mau diinjak-injak harga dirinya. Orang itu tidak mau kalau diperlakukan buruk orang lain. Orang itu cenderung untuk membalas perlakuan buruk orang lain dengan juga memperlakukan orang itu dengan buruk. Tabiat
umumnya manusia adalah dia akan berontak, dia akan membalas perlakuan buruk orang lain dengan juga perlakuan yang buruk dari dia kepada orang tersebut. Padahal kemuliaan akhlak ini akan meninggikan derajat kita. Orang yang masih memperlakukan orang lain dengan buruk karena perlakuan orang itu buruk kepadanya, dia membalas keburukan dengan keburukan, maka selama itu pula dia belum menjadi orang yang akhlaknya mulia. Dia belum menjadi orang yang memiliki kemuliaan akhlak. Padahal sekali lagi kemuliaan akhlak inilah yang akan meninggikan derajat seorang mukmin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang muslim dengan kemuliaan akhlaknya dia akan menyamai, kata Syekh Abdullah, ini betul-betul sama. Bukan hanya mendekati, bukan hanya ada kemiripan, bukan. Tapi ini betul-betul menyamai. Seorang mukmin dengan kemuliaan akhlaknya, dia akan menyamai pahala orang yang setiap hari berpuasa, sekaligus setiap malam melakukan ibadah, melakukan qiyamul lail. Pahalanya sebanding. Ya, sebanding, sama. Sama, kata Syekh Abdullah, karena dalam beberapa konteks yang lain, kalau dikatakan walaupun secara lafadz itu sama, ya, pahalanya sama, tapi yang dimaksud adalah tidak dalam segala hal sama. Ya. Ada kemiripan saja. Tetapi kalau dalam masalah ini, guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari, menafsirkan hadis ini dengan makna bahwa orang yang berakhlak mulia, orang yang berlaku baik kepada siapapun, tidak pandang bulu, siapapun dia perlakukan dengan baik. Baik orang itu memperlakukan dia dengan baik, ataupun orang itu memperlakukan dia dengan buruk, dia tetap berbuat baik kepada siapapun. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, dia juga bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Maka orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini berarti dia telah mencapai derajat orang yang berakhlak mulia. Dan orang yang berakhlak mulia, maka derajatnya sebanding, pahalanya sebanding, sama persis dengan orang yang setiap hari berpuasa, dan kecuali 5 hari yang diharamkan dalam setahun itu, dan setiap malam dia melakukan sholat malam. Luar biasa. Siapa yang mampu di antara kita, setiap malam, ya berat, ya, setiap malam melakukan qiyamul lail, dan pada siang harinya berpuasa setiap hari sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan. Orang yang berakhlak mulia, pahalanya sama dengan orang yang melakukan 2 hal itu secara rutin, secara istiqomah. Wahrus ala ta'widin nafsi katmal ghadabi. Berupayalah untuk membiasakan diri tidak gampang marah. Karena marah ini akan menarik kita dan menyerumuskan kita ke berbagai dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendalikan diri kita, tahan emosi kita, jangan sampai menjadi orang yang gampang marah. Wal yahna man haulaka. Wal yahna man haulaka, dan hendaklah orang-orang di sekitarmu itu merasa nyaman denganmu. Min walidain, baik kedua orang tua kita, wa zaujatin, pasangan hidup kita, istri suami kita, wa abna'a, wa asdiqa'a, anak-anak kita, teman-teman kita, bi ma'syarika, dengan hendaklah mereka nyaman, bi ma'syarika, dengan baiknya interaksi kita, pergaulan kita dengan mereka, wa hulwi hadithika, dan juga dengan hendaklah mereka nyaman dengan ucapan yang baik yang kita ucapkan, wa basyashati wajhika, dan wajah kita yang berseri-seri, yang tidak cemberut. Bertemu dengan orang jangan cemberut. Ya,
dengan sedikit sunggingan senyum, dengan sedikit senyum, kalau itu kita niatkan tujuannya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sedekah. Wahtasibil ajra fi kulli dzalika, dan carilah pahala. Ya, tujuannya adalah mencari pahala dalam semua itu. Wa alaika biwasiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah engkau melakukan wasiat Rasulullah al-jami'ah yang mencakup segala hal baik. Ya, wasiat beliau yang mencakup, ya, satu wasiat tetapi mencakup banyak hal baik. Faqad qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Takwa adalah melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah dosa dengan sesuatu yang berpahala. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman qala fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, sesungguhnya di antara orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata baginda Rasul, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tanbih, peringatan, laisa muradul imami biqaulihi wa 'alaika bil mudarah al mudahanata was sukuta li ahli al ahwa'i wat ta'ami 'an dalalatihim wa kaffal lisani 'an at-tahdhir minhum, bal dzalika wajibun min al amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kama taqaddama sabiqan fafham maqalati rahimakallah. Ini sudah kita terangkan di awal pembahasan tentang wasiat al-Imam Abi Hanifah yang mengatakan wa 'alaika bil mudarah was-sabri wal ihtimali wa husnil khuluqi was sa'atis sadr. Artinya beliau tidak bermaksud ketika beliau berwasiat wa 'alaika bil mudarah, dan hendaklah engkau melakukan mudarah. Yang dimaksud mudarah di sini bukanlah mudahanah. Mudarah yang dimaksud dalam konteks wasiat al-Imam Abu Hanifah, dalam bagian wasiat beliau yang menyatakan wa 'alaika bil mudarah, yang dimaksud mudarah di sini adalah melakukan strategi di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak gerusa-gerusu agar amar ma'ruf nahi munkar kita bisa diterima oleh orang yang kita lakukan kepadanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Hanya menyusun strategi saja. Ya, mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang sekiranya bisa diterima. Mengajak orang berbuat baik dengan cara-cara yang bijak. Ini yang dimaksud dengan al-mudarah. Bukan berarti yang dimaksud al-mudarah di sini adalah al-mudahanah. Sama sekali tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bukan. Tetapi melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat di saat yang tepat. Itu al-mudarah, itu seperti itu. Bukan mudahana. Kalau mudahana ada orang berbuat kemungkaran, kita biarkan karena dia adalah atasan kita. Kita biarkan sama sekali. Ada orang minum minuman keras di hadapan kita, kita biarkan. Karena dia adalah teman kita misalkan. Karena dia adalah orang yang kaya, sedangkan kita orang yang miskin dan kita berharap kekayaannya. Dia melakukan kemungkaran semungkar apapun kita biarkan. Nah, ini namanya mudahana. Yang dimaksud mudarah itu tidak seperti itu. Dan ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
Ada yang chat apa ini? Apakah termasuk dosa jika kita diam dan menghindar menjauh terhadap seseorang yang melakukan keburukan kepada kita? Tujuannya agar kita tidak terlalu kepikiran atau ikut terbawa emosi dengan apa yang telah ia perbuat. Kita diam, apakah termasuk dosa jika kita diam dan menghindar terhadap seseorang yang melakukan keburukan kepada kita? Ya, tidak. Tidak, itu artinya tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Jadi tidak dosa menghindar dari orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu artinya kan apa? Itu artinya kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Justru hal ini adalah baik. Thayyib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.